Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nur Wahidah Channel, cahaya untuk semua orang. Nah, di part 4 ini saya akan membahas tentang ketentuan umum pengadaan CPNS, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman para pejuang CPNS ataupun P3K yang khususnya itu jabatannya mungkin bisa masuk keduanya, di CPNS ataupun di P3K. Nah, kita langsung saja ya. Nah, ini adalah ketentuan umum pengadaan PNS. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun. Jadi yang di bawah 18 tahun itu belum bisa ya. Kemudian paling tingginya 35 tahun pada saat melamar. Jadi yang di atas 35 tahun itu bisa daftar ke P3K. Kemudian di sini untuk menjadi CPNS juga itu ada usia paling tinggi bisa nih 40 tahun tapi tertentu. Yang pertama ada dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian ada dokter pendidik klinis, kemudian ada dosen, peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor. Kemudian yang ketiga ini pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian, kemudian tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian di sini nomor 5, pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian yang keenam, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol ya, jadi nggak aktif di partai politik atau terlibat politik praktis, itu nggak boleh. Kemudian pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi sebelum melamar atau melihat formasinya gitu ya, kita ambil formasi atau jabatan yang memang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Jadi jangan sampai mengambil formasi yang kita paksakan padahal misalnya kualifikasi pendidikan kita nggak sesuai gitu. Kemudian nomor 8, pelamar itu harus sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian yang ke-9 itu pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, jelas ya, karena ketika kita memutuskan untuk menjadi CPNS atau PNS ya, kita itu berarti udah siap bersedia dengan konsekuensinya ya. Salah satunya kita itu bersedia ditempatkan dimanapun gitu ya, jadi harus siap. Nah, kemudian di video kali ini juga akan dibahas tentang tahapan seleksi tes CPNS. Ini ada di PAN RB nomor 27 tahun 2021 di bagian ke-6 tentang seleksi. Paragraf 1 tahapan seleksi itu di pasal 31. Jadi seleksi pengadaan PNS itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Nah, teman-teman ya, jadi disiapkan berkas-berkas dari sekarang ya untuk seleksi administrasi. Kalau lulus seleksi administrasi maka nanti akan lanjut ke tahapan seleksi kedua yaitu SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar. Dan kalau lulus di SKD itu kemudian akan lanjut ke tes seleksi ketiga yaitu ke tes SKB, seleksi kompetensi bidang. Insya Allah di video berikutnya saya akan bahas satu persatu tentang tahapan seleksi ini, dan insya Allah saya juga akan memberikan trik-trik yang saya alami gitu selama tes CPNS ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semangat semuanya. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang ketentuan umum pengadaan PNS dan tahapan seleksi tes CPNS. Nah, jangan lupa juga untuk selalu support channel ini ya dengan cara subscribe, kemudian like, comment, and share ya. Share ke teman-teman dan ke semua orang yang kalian kenal. Dan jangan lupa juga untuk selalu tonton videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.